Oke, kali ini kita kedatangan Xeon Karbu 125 dengan kendala dia susah hidup. Setelah saya engkol-engkol, ini ternyata memang tidak bisa hidup, dan saya tekan saja engkolnya dengan tangan dan ternyata memang sangat mudah. Ini menandakan gejala loss kompresi atau kompresinya bocor. Oke, setelah kita cek-cek, setelah berunding dengan owner, akhirnya kita bongkar saja untuk bagian mesinnya. Kita cek untuk bagian yang mana yang mengalami kebocoran kompresi. Oke, setelah itu kita buka untuk bagian sehernya. Ini sudah diganti sama bloknya dengan merek aftermarket. Ini bloknya agak sedikit baret, untuk pistonnya tadi ya sedikit saja yang baret karena masih cukup bagus. Ini katanya belum lama diganti untuk bloknya. Oke, kita cek-cek kembali. Kita cek bagian klepnya, siapa tahu dari bagian klep yang bocor. Oke, kita cek saja untuk bagian klep. Kita cek menggunakan bensin. Kita cek bagian klep ek dulu. Untuk klep ek masih rapat, dia masih tidak ada kebocoran. Lalu kita berpindah ke klep in atau klep minyak yang besar, dan ternyata untuk bagian klep ini yang mengalami bocor. Ini yang menyebabkan kompresinya sangat lemah sehingga motor ini susah hidup saat kondisi dingin, apalagi itu susahnya minta ampun. Oke, nanti kita lanjut ke penyekiran. Untuk bagian klepnya sudah saya sekir semua, dan untuk bagian-bagian yang lain juga sudah saya bersihkan. Untuk jalur-jalur oli yang ada di tutup head juga sudah kita bersihkan. Untuk jalur oli yang berada di headnya juga sudah kita bersihkan untuk jalur-jalur oli, karena jalur oli ini sangat penting untuk pendinginan motor dan pelumasan mesin supaya dia tidak aus. Oke, setelah saya sekir dan saya sudah pasang untuk bagian klepnya, lalu kita tes kembali. Dan untuk klepnya sudah rapat kembali setelah saya sekir. Untuk bagian yang in dan yang ek-nya sudah saya sekir tadi, dan keduanya pun sudah rapat, tidak ada kebocoran lagi. Dan lalu kita rakit saja ke mesinnya. Oke, ini sudah saya rakit semuanya, dan ini untuk top magnet ya. Untuk bak sebelah kanan ya, ada huruf H nya, ada garis lurus dan ada segitiganya untuk topnya. Untuk di bagian rantai sentrik, di situ di gearnya ada titik, dia lurus ke depan. Sebelum pemasangan sentrik, kita kendorkan bagian setelan sentriknya dulu, lalu kita baut dan kita kencangkan. Setelah itu kita pasang untuk bagian setelan sentriknya. Oke, setelah terpasang semuanya, untuk bagian top pengetopan kita tes dulu untuk jalur oli, dan jalur oli pun berhasil naik dia. Untuk olinya sudah keluar, sudah lancar. Dan untuk bagian di area tutup headnya juga ini ada jalur oli, sudah saya bersihkan itu jalur-jalurnya itu untuk pelumasan di area noken as, klep dan lain-lain. Oke, setelah itu kita rakit saja nanti ini ke motornya. Kita lem dulu untuk bagian karet-karet di area tutup headnya. Dan untuk bagian starter tidak bisa saya perbaiki karena memang untuk bagian magnetnya telah rusak parah. Dan ini pun motor sudah hidup, saya hidupkan. Untuk bagian radiatornya pun aman, dia tidak ada kebocoran di area packing headnya ini. Untuk radiator aman, dia tidak ada packing yang bocor. Setelah itu kita rakit semua bagian-bagian
cover body dan lain-lain, dan kita engkol saja, kita hidupkan karena untuk bagian double starternya bermasalah di dinamo dan akinya yang tekor, jadi kita biarkan saja setelah kita berunding dengan owner. Untuk motor ini pun sudah selesai untuk penanganan motor Xeon yang mengalami loss kompresi. Dan terima kasih kepada yang menyimak, dan terima kasih.